Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hari ini saya ingin memberikan kepada Anda sebuah kabar gembira lah ya, di tengah-tengah kesedihan dan kegalauan kita terhadap kondisi negara yang jauh dari baik-baik saja. Apalagi segenap mata kita terpusat kepada peristiwa di reklamasi Teluk Jakarta dan segala macam kasus-kasus yang mencederai hak asasi manusia dan ancaman perpecahan di negara kita, ancaman perampokan dan penggarongan yang terjadi secara terus-menerus akibat dari pemerintahan rezim yang kemarin gitu ya. Tapi ternyata ada sebuah kabar yang menurut saya itu merupakan angin segar bagi kita, terutama dari sisi keselamatan dan kesehatan penduduk dunia termasuk Indonesia, yaitu sebuah kelanjutan dari terpilihnya atau pelantikan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Beliau ternyata memilih seorang yang luar biasa, seorang tokoh besar, Robert F. Kennedy Jr. sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Dan ini adalah sebuah pilihan yang sangat berani, sebuah pilihan yang sangat mengejutkan, dan tentu saja membawa pro kontra juga di kalangan penduduk Amerika ya, mengingat beliau ini adalah kurang lebih dalam 5 tahun sejak pandemi COVID, ya, beliau ini menjadi seorang tokoh yang sangat-sangat anti terhadap WHO dan kebijakan-kebijakan pandemi COVID-nya. Dan terlebih juga beliau, walaupun tidak terlalu tepat, itu dianggap sebagai tokoh anti vaksin, ya. Sebenarnya itu tidak terlalu tepat. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk memberikan koreksi ya. Jadi ini adalah salah satu buku yang sangat berani. Anda udah baca apa belum ya? The Real Anthony Fauci. Langsung menyebut nama ya. Anthony Fauci itu warga Amerika juga. Dia adalah seorang dokter ilmuwan yang katakanlah puluhan tahun tuh menguasai CDC Amerika gitu, menguasai CDC Amerika. CDC itu kayak balit bangkesnya kalau di Kementerian Kesehatan, tetapi CDC itu kan berkembang menjadi super body. Jadi kekuasaannya bahkan melampaui dari Menteri Kesehatan sendiri tuh kalau di Amerika ya. Jadi kayak badan independen. Dan CDC ini dekat sekali dengan WHO ya, sangat menguasai WHO juga. Kebijakan-kebijakan WHO itu sangat diwarnai, dipengaruhi oleh kebijakan dari CDC Amerika yang dipimpin oleh orang yang bernama Anthony Fauci ini. Dengan buku ini maka Robert Kennedy kan menyatakan dia memusuhi ini Anthony Fauci, dan nama-nama yang ditulis dalam buku ini tuh nggak tanggung-tanggung ya. Jadi di dalam cover buku ini pun The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health. Jadi dia langsung menuduh di dalam buku ini bahwa Anthony Fauci bersama Bill Gates, kemudian industri farmasi, ya, dan perang global melawan demokrasi dan kesehatan masyarakat gitu. Terutama ini terinspirasi atau ditulis atas dasar dari kejadian pandemi COVID yang memang penduduk Amerika itu menjadi korban yang paling berat ya, menjadi korban yang paling besar karena kematian dan kejadian kasus itu nomor satu dari 200 negara yang terdampak pandemi COVID waktu itu. Dan buku ini sudah saya baca, kemudian kiprahnya Pak Robert Kennedy ini dalam masa COVID itu juga sudah saya ikuti ya, dan sebagian besar kayak mungkin 100% kurang sedikit lah. Enggak sih 100% saya bersetuju dengan beliau. Ya, mungkin untuk teman-teman, untuk sahabat Dota Tifa yang kurang mengenal siapa Robert F. Kennedy Jr. ini, saya bacakan sedikit ya, supaya untuk pengetahuan juga ya siapa dia. Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang baru di pemerintahan Presiden Donald Trump ya. Robert F. Kennedy Jr. adalah seorang pengacara lingkungan. Beliau lawyer ya, lawyer lingkungan, penulis dan aktivis dari Amerika Serikat. Beliau adalah anak dari mantan Jaksa Agung dan Senator Amerika Serikat Robert F. Kennedy, serta keponakan dari mantan Presiden John F. Kennedy. Jadi Robert F. Kennedy itu nama bapaknya, namanya dia Junior, dan itu kakak beradik dengan mantan presiden yang waktu itu terbunuh ya, Presiden John F. Kennedy. Termasuk presiden yang sangat terkenal di Amerika, Kennedy Junior.
Dikenal karena pekerjaannya dalam bidang perlindungan lingkungan, terutama melalui organisasi seperti Riverkeeper dan Natural Resources Defense Council. Itu dipimpin sama dia. Dan pada saat pandemi itu, beliau juga bikin sebuah organisasi namanya Children's Health Defense. Dan ini kaitannya adalah sebuah lembaga advokasi untuk melindungi anak-anak yang mengalami efek samping vaksinasi yang didapat. Ya. Namun nih, Pak Kennedy ini juga terkenal karena pandangan yang kontroversial terhadap vaksinasi. Jadi dianggap oleh masyarakat mainstream itu sebagai punya pandangan yang kontroversial ya, masyarakat mainstream ya. Di mana ia telah menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan skeptis vaksin. Nah, di sini saya juga mesti sampaikan dia itu skeptis terhadap vaksin, bukan anti vaksin ya. Sama seperti saya, bukan skeptis. Saya tidak menyatakan saya skeptis vaksin, saya juga tidak menyatakan saya anti vaksin, tapi saya sangat waspada dan berhati-hati dengan gerakan vaksin masif ya. Jadi tidak semata-mata kita menelan begitu aja. Dan saya rasa dari buku-buku yang ditulis oleh Pak Kennedy ini, beliau ini juga nggak anti vaksin at all gitu loh, kayak 100% anti vaksin itu enggak. Beliau orang yang sangat intelektual dan kaya sekali wawasannya, walaupun bukan dokter, bukan ilmuwan kesehatan ya, beliau adalah lawyer tapi ngerti banget lah gitu. Terus di mana ia telah menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan skeptis vaksin ya, melalui Children Health Defense dan beberapa komunitas dan organisasi lainnya. Dia telah menulis beberapa buku tentang topik ini, termasuk nih buku yang dipegang sama saya, The Real Anthony Fauci dan Facts Unfacts, Let's the Science Speak. Yang keduanya menjadi bestseller New York Times. Ini dua-duanya alhamdulillah udah saya baca. Kennedy Jr. pernah mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dalam pemilu 2024, pertama sebagai Demokrat dan kemudian sebagai calon independen. Tapi beliau kemudian mengumumkan dukungannya terhadap Donald Trump dan saat ini menjadi Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan di kabinet Trump ini. Wow, luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, ia sering muncul di media dengan pandangan yang sering dianggap sebagai teori konspirasi, termasuk tentang vaksin, kesehatan, dan politik. Ia juga telah menjadi pusat perhatian karena pandangannya terkadang bertentangan dengan konsensus ilmiah dan medis mainstream. Jadi ini seorang yang berani bersikap, berani banget, kontroversial karena apa? Dianggap kontroversial karena pandangannya itu bertentangan dengan konsensus ilmiah dan medis mainstream. Nah, kalau itu kan kayaknya sekubu dengan saya ya. Karena saya tidak ada di dalam apa? Tidak ada di dalam barisan yang bersetuju dengan medis mainstream ya. Karena banyak sekali medis mainstream itu yang perlu dikoreksi, terutama dalam bagaimana menerapkan vaksin yang membabi buta untuk anak-anak sampai kepada waktu pandemi kemarin. Nah, hal-hal yang seperti itu kan udah banyak dan mungkin satu-satu puzzle-nya itu akan saya sampaikan pada video-video yang berikutnya, tapi juga pada postingan-postingan saya kan udah cukup banyak juga dan saya pun juga sudah menulis buku yang relate ya sama bukunya beliau kayak kalau kita itu sefrekuensi kemudian pengetahuan kita sama ya. Saya nambah ya karena saya adalah selain dokter, saya juga terlibat dalam beberapa banyak riset-riset yang berkait dengan virus, dengan infeksi tropis, dengan vaksin gitu ya. Jadi lumayan memberikan nuansa. Tapi saya yakin juga Pak Robert Kennedy Jr. ini dalam menuliskan bukunya juga banyak sekali eh, mem- apa ya mengikuti ataupun berdiskusi juga dengan banyak ilmuwan kedokteran ya yang kebetulan juga orang-orang ini juga sangat saya hormati ya. Jadi di buku ini beliau menuliskan nih supaya ingat ya, dicatat ya teman-teman supaya orang-orang ini menjadi referensi Anda apabila terjadi pandemi lagi, apabila kemudian memutuskan untuk memilih terapi apapun untuk pandemi macam-macam yang sudah disiapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke depan ya. Jadi beliau menuliskan dedication and acknowledgement kepada Dr. Harvey Rich, kepada Dr. Robert Malone, ya, kepada Dr. Georg van den Bosch, kepada Dr. Michael Yaden. Ini orang-orang yang dianggap sebagai pokoknya banyak dihoaxin pada ini ilmuwan-ilmuwan. Almarhum Dr. Luc Montagnier itu seorang virologis, penerima Nobel dan sudah wafat ya di tahun-tahun COVID lah itu. Kemudian Dr. Wolfgang Wador, Dr. Peter McCullough. Ini nama Dr. Robert Malone sama Dr. Peter McCullough ini adalah referensi utama saya
kemudian Dr. Paul Marik, ini juga seorang kardio ahli kanker onkologis ya. Kemudian Dr. Pierre Corey, Dr. Byram Broidel, Dr. Tess Lowry, banyak banget. Dan ini orang-orang ya ilmuwan yang buku-bukunya saya baca juga, mereka menjadi guru virtual saya. Kemudian sebagian dari mereka juga email-emailan sama saya. Jadi ini teman-teman diskusinya Pak Robert Kennedy, ini juga teman-teman diskusi saya juga, dan sebagian besar dari yang nama-nama yang beliau tulis ini juga insya Allah akan saya tuliskan dalam buku saya berikutnya, kontroversi vaksin ya insya Allah. Karena mereka menjadi referensi saya ya. Artinya sikap dan pandangan dari Pak Robert Kennedy itu sampai terpilih oleh Donald Trump sebagai Menteri Kesehatan itu udah dengan pertimbangan yang pasti sangat-sangat mendalam. Dan kalau lihat dari bagaimana kemudian langkah-langkah ekstrim, langkah-langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, satu, keluar dari WHO ya. Kemudian yang kedua adalah benar-benar menantang NWO ya, yang sedang meeting di Davos dengan menyatakan bahwa ya dia tidak bersetuju dengan pandemi dan sebagainya itu, dan kemudian memutuskan untuk memilih Robert Kennedy. Artinya Pak Donald Trump ini benar-benar udah mempersiapkan diri untuk perang ya melawan WHO dan pihak-pihak yang disebut sebagai kroni-kroni dari WHO, termasuk Bill and Melinda Gates Foundation, kemudian Big Pharma dan pihak-pihak yang lain yang memiliki kepentingan yang sangat kuat terhadap keuntungan dari industri kesehatan gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, sahabat detektif semuanya. Jadi lumayan ngerti ya teman baru saya, teman baru, Pak Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat dari kabinetnya Pak Donald Trump di Amerika Serikat. Ini orang yang luar biasa, dan keberaniannya itu sefrekuensi dengan saya dan menginspirasi saya ya gitu. Karena insya Allah kalau apa yang kita sampaikan, apa yang kita yakini dan semuanya itu berdasarkan dari berbagai macam dasar-dasar yang valid, ya kita tidak takut walaupun dicap sebagai anti mainstream lah, dicap sebagai kontroversial lah gitu ya, dicap tidak sejalan dengan pendapat kebanyakan lah, kan bukannya bukannya pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mainstream itu biasanya malah yang benar kan ya. Ya baik, sahabat Dokter Tifa sekalian, jadi lumayan kenal kan dengan salah satu orang hebat di dunia yang saya jadikan sebagai referensi ya. Beliau ini udah sepuh, tapi gaya hidup sehatnya luar biasa ya, dan kayak umurnya tuh beda tipis dengan ya seumuran lah dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian lebih muda dikit dari Presiden Donald Trump, tetapi badannya amat sangat sehat ya, dan sangat bisa kita jadikan sebagai referensi gitu ya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi antara Presiden Donald Trump dan Pak Robert F. Kennedy Jr. ini dalam mengelola dan mengorganize kesehatan di Amerika itu insya Allah mudah-mudahan akan membawa pengaruh besar juga buat kita gitu semuanya, sehingga ada kekuatan besar yang bisa katakanlah melawan dominansi dari WHO yang terkesan amat sangat otoriter dan memaksakan kehendak, dan di belakangnya juga berkelindan para industri farmasi yang sangat berkepentingan dengan industri kesehatan, keuntungan kesehatan di masyarakat global gitu. Maka insya Allah mudah-mudahan ya ada kekuatan besar yang buat saya jadi tenang gitu ya. Baik, terima kasih banyak sahabat Dr. Tifa semuanya. Sampai jumpa pada postingan saya berikutnya, pada video saya berikutnya. Dukung ya dengan subscribe, like, share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.